Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 bakal menjadi tonggak sejarah bangsa ini. MK telah meluruskan jalannya demokrasi yang hampir saja terbelokkan. Putusan MK itu hampir saja digagalkan oleh sejumlah politisi yang berada di badan legislatif DPR yang tiba-tiba bergerak untuk merevisi undang-undang yang intinya adalah mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. Gerakan dari Balik DPR tentunya tidak sendiri, mereka bergerak atas perintah pimpinan DPR dan juga mungkin pimpinan-pimpinan yang lain. Balik DPR mengakali putusan MK dengan menyebutkan bahwa usia 30 tahun itu sejak ditetapkan, sejak dilantik sebagai kepala daerah. Itu berbeda dengan putusan MK yang menghendaki usia 30 sebagai syarat kepala daerah itu sejak ditetapkan sebagai calon. Balik DPR juga mencoba mengakali putusan MK dengan menyebutkan bahwa ambang batas 6,5 sampai 10% itu hanya berlaku untuk partai politik atau gabungan partai politik non-parlemen yang tidak punya kursi di DPRD. Itu juga cara-cara mengakali konstitusi. Beruntung dan sungguh beruntung bangsa ini masih memiliki sedikit atau juga cukup banyak mahasiswa, aktivis, guru besar yang kemudian tergerak batinnya dan kemudian turun ke jalan, baik jalanan maupun di virtual yang meneriakkan ada bahaya terhadap konstitusi. Gerakan itu berhasil, cukup mengagetkan, cukup mengejutkan, dan terpaksa kemudian elit-elit politik itu kemudian mundur dan balik badan. Pemerintah balik badan, elit politik juga balik badan, dan semuanya kemudian mengatakan menyetujui dan mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi. Perintah Mahkamah Konstitusi ini atau putusan Mahkamah Konstitusi ini memang kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi konstitusi sudah menegaskan bahwa apapun putusan MK, suka atau tidak suka, ya harus kita hormati. Itulah kalau kita menghormati prinsip konstitusionalisme. Putusan MK memang telah mengubah konstelasi politik belakangan ini. Koalisi Indonesia Maju Plus mulai terpecah. Beruntung kemudian Sekjen Gerindra Ahmad Muzani seperti dikutip media mengatakan mempersilahkan partai-partai politik untuk menentukan jalannya sendiri karena Gerindra tidak ingin disebut menyandra keputusan dari partai-partai politik. Akibatnya kemudian terjadi perubahan-perubahan arus dukungan. Misalnya Golkar pun mulai balik badan yang awalnya bersama-sama dengan Kim Plus mendukung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma di Banten, kemudian berubah kembali mendukung Airin Rahmidiani yang lebih dulu dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. PKS pun di Tangerang Selatan menarik dukungan terhadap Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto dan mendukung kadernya sendiri. Di DPR pun mulai terjadi balik badan. Keinginan dari pemerintah untuk mempercepat sejumlah undang-undang seperti revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri, kemudian Balik menghentikan, tidak lagi dilanjutkan pembahasannya. Langkah dari Balik itu patut dihargai, tidak perlu terburu-buru untuk mensahkan undang-undang di masa transisi politik seperti sekarang. Tapi publik juga masih mempertanyakan sejumlah inisiatif dari DPR, misalnya soal pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang salah satu pasalnya adalah membolehkan political recalling terhadap hakim-hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan selera pengusulnya, pengusul dari presiden, pengusul dari DPR maupun
pengusul dari Mahkamah Agung. Sebaiknya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga dihentikan saja menunggu pemerintahan baru agar tidak menimbulkan gejolak politik yang tidak perlu. Publik juga masih menantikan soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang kabarnya akan memberikan ruang bagi presiden terpilih untuk menambah jumlah menteri. Publik juga masih menunggu soal nasib rancangan undang-undang perubahan soal Dewan Pertimbangan Presiden. Apakah itu akan diteruskan atau sebenarnya ditunda saja sampai stabilitas politiknya lebih baik. Putusan MK dalam kasus pilkada selayaknya juga diserap pesannya bahwa ambang batas untuk mengajukan kepala daerah dan juga ambang batas untuk mencalonkan presiden selayaknya kemudian diturunkan agar tidak menjadi sandera politik publik. DPR, pemerintah harus juga belajar dari reaksi dari publik yang sangat keras karena hak-haknya seakan-akan diserahkan sepenuhnya pada partai politik dengan persekongkolan di kalangan partai politik untuk mengusulkan calon A dan calon B. Sebaiknya penurunan ambang batas calon kepala daerah disesuaikan juga nanti dengan calon presiden. Dan yang lebih penting lagi yang harus menjadi kesadaran kita bersama, apa sih sebetulnya sumber kekalutan tata negara yang ada sekarang? Masalah besar yang terjadi adalah konflik of interest atau benturan kepentingan. Benturan kepentingan terjadi di semua lini, termasuk juga di lembaga kepresidenan. Saatnya duduk sejenak, saatnya merenung sejenak, apakah kemudian niat sejumlah elemen masyarakat sipil untuk menata kembali sistem presidensial layaknya dipikirkan. Rancangan undang-undang lembaga kepresidenan layaknya perlu dipertimbangkan untuk dibahas agar kemudian potensi konflik kepentingan itu bisa dihindarkan pada level yang lebih tinggi. Karena dalam diri presiden itu melekat posisi sebagai kepala negara, melekat sebagai kepala pemerintahan, melekat sebagai penguasa tertinggi atas angkatan, melekat sebagai pimpinan partai politik, dan melekat juga sebagai kepala keluarga. Potensi konflik kepentingan itu besar sekali, sehingga setelah putusan Mahkamah Konstitusi, saatnya kemudian elit politik lebih duduk tenang, melakukan introspeksi diri, apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini. Mengapa tuntutan reformasi tahun 1998 kembali terjadi lagi dalam siklus 25 tahunan. Tolong pikirkan apakah rancangan undang-undang lembaga kepresidenan saatnya dibahas untuk membatasi kekuasaan presiden, bukan hanya sekedar membatasi, tapi mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam posisi presiden. Tidak cukup dikatakan bahwa kepresidenan cukup diatur dalam konstitusi, karena faktanya lembaga legislatif dibatasi oleh undang-undang MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan yudikatif dibatasi oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Jadi kemana dan kenapa dalam kekuasaan eksekutif tidak ada undang-undang mengenai lembaga kepresidenan? Yang ada adalah Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, dan Undang-Undang soal Komisi-Komisi Negara. Saatnya DPR yang lama maupun yang akan dilantik 1 Oktober untuk memperjuangkan dan memikirkan perlunya rancangan undang-undang soal lembaga kepresidenan. Saatnya masyarakat sipil juga duduk bersama untuk mencari solusi atas kesemrawutan tata kelola negara ini.